Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Arya Samudra subscriber, semoga diberikan kesehatan, keselamatan serta bahagia tanpa batas. Kembali lagi ke kita video comeback lagi. Setelah sekian lama tidak membuat suatu video, kali ini kita akan saya sendiri akan membuat video tutorial, terutama ini yang biasa kita pakai ya, untuk orang-orang yang mengerti hal-hal seperti ini, yaitu tutorial tentang mengenai bagaimana cara mengaplikasikan kerja jimat Semar Mesem. Ini yang sesuatu yang sudah mungkin banyak orang tahu, dan yang kurang paham itu bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara proses untuk menyuruh atau memberikan suatu syarat untuk khodam ini bekerja sebagai target pelet gitu ya. Oke, intinya teman-teman harus memastikan dahulu, langsung saja bahwasanya kita akan membuat tutorial singkat. Teman-teman harus memastikan dulu bahwa emang benar-benar benda milik teman-teman itu benar-benar berkhodam. Jadi besok-besok kita akan menerangkan bagaimana ciri-ciri barang ini berkhodam atau tidak. Yang jelas ini benda ada khodamnya, atau ada yang mendiami di sini suatu sosok yang mesti adalah yang disebut-sebut sebagai yang semar atau Semar Mesem lah bahasa viralnya gitu ya. Ketika sudah mengetahui bahwa ini benar-benar ada khodamnya, ada isinya, teman-teman harus memakai suatu media, entah itu minyak atau entah itu kembang. Jadi saya rekomendasikan saja bahwa ringannya itu minyak. Kalau nggak ada minyak itu biasanya kembang, cukup kandel aja. Kembang kandel pasti kalian juga sudah tahu, kembang kandel 2. Jadi itu tahap pertama yang harus kalian lakukan. Harus ada media atau makanannya mereka, makanan khodam ini untuk disuruh ke tujuan atau target itu. Jadinya ini ada minyak, contoh kita oleskan saja kepada minyak ini ya, oleskan kepada minyak ya, bisa lebih mendekat kamera untuk melihat. Mungkin ada yang lebih hati-hati bagaimana minyak ini gimana. Cukup gini saja, jadi cukup di minyak ini gini saja. Ini tutorialnya, ini minyak Yavaron ya, beli di suatu pasar yang ada minyak non alkohol itu banyak. Jadi ini barangnya, ini wujud barangnya. Pastikan ada khodamnya. Kalau tidak ada khodamnya, aku yakin tidak ada efeknya. Ataupun kembang kandel. Kalau kembang kandel cukup dibuka ini dan kembangnya ditaruhkan di dekatnya. Itu. Oke, untuk berikutnya tahap keduanya, itu langkah kedua. Pastikan teman-teman sering ketemu dengan si wanita itu atau si cewek ini, kan identiknya buat pelet ya, tutorialnya itu untuk pelet wanita. Jadi sering atau pernah ketemu atau paling enggak berpapasan dengan target. Jadi yang harus dilakukan kedua itu tahu target dan sering ketemu. Interaksi itu lebih diutamakan untuk lebih menggait efek ini bekerja. Jadi kalau misalkan secara logika pun kita tidak bisa memaksakan artis tidak bisa menyukai kita, karena apa, tidak pernah ketemu, di pelet pun percuma gitu. Walaupun sihirnya itu bisa sampai, cuman tidak akan untuk mencintai kita, itu tidak akan. Jadi pastikan kita mungkin pernah ketemu atau ketemuan, ajak ketemu pun harus diusahakan bisa. Jadi
ketika sudah itu pastikan tahu nama lengkap. Jadi nama lengkapnya harus tahu. Setelah itu ini teman-teman harus ada syarat, ada ini tadi kembang atau kandilnya atau minyaknya, nama lengkap harus tulis di dalam kertas. Jadi anggap aja kita nggak mempraktekkan karena nggak ada kertas ya. Jadi tulis di dalam kertas nama lengkap. Jadi cukup di satu kotak nama lengkap itu ditaruh di atas jimat ini, dan kembangnya itu ditaruh di atas kertas nama itu tadi. Nah, setelahnya kalian tinggal ajak si komunikasi si khodam ini. Jadi seolah-olah kalian itu menyuruh teman kalian untuk membantu kalian bahwa misalkan gini aja, tolong si doi, misalkan si doi itu sayang kepadaku, cinta kepadaku, tolong dibuat agar dia bermimpi atau membayangkan selalu tentang wajahku. Jadi secara bahasa kalian saja, jadi nggak usah sulit-sulit tutorialnya ya. Asalkan benda itu berkhodam, itu akan otomatis ke sana. Jadi saya sarankan jangan pakai mantra, karena jikalau kalian pakai mantra, itu cinta kalian itu akan menimbulkan suatu bahasanya musibah awal, karena ketika mantra itu menggunakan suatu sihir dan pengikat, itu akan menyakiti orang yang kalian sayang. Jadi saya sarankan cukup menggunakan suatu mungkin media ini hanya sekedar untuk membuat pikiran dia itu keinget kalian gitu. Terus nanti setelah ini selesai, setelah kalian berajak dialog, mungkin kalian juga bolehlah baca itu suatu khususkan namanya dan membaca suatu Fatihah mungkin ataupun apalah sebisa kalian. Itu aku yakin ketika itu berkhodam dan ketika kalian tahu namanya dan pernah ketemu dan apalagi sering ketemu, itu si khodam tahu sendiri lokasinya di mana. Ketika kalian itu sering membekas di benak pikiran kalian bayangan wanita tersebut, itu otomatis aku yakin. Jadi gitu. Jadi jangan pernah menggunakan mantra, karena itu akan menyakiti, itu akan dampaknya itu akan membuat nanti kalau misalkan terlalu besar kadar mantranya, itu akan membuat wanita itu pusing dan itu akan menyebabkan efek negatif ketika dia nikahnya tidak dengan dirimu, itu akan menyebabkan pusing dan lain-lain. Jadi untuk wanita juga mungkin ketika sudah berumah tangga kok sering mengalami pusing dan bermimpi laki-laki lain, itu tanda-tanda kalian pernah dipelet menggunakan mantra. Itu jadi begitu ya cara tutorialnya. Tutorial menggunakan aplikasi ini khodam untuk bekerja. Itu caranya. Yang penting kalian memastikan barang kalian itu memiliki khodam atau energi khusus, atau sudah diisi lah dari orang-orang pintar ataupun apalah kalian untuk menemukan barang tersebut gitu. Jadi 2 langkah itu sudah cukup untuk membuat wanita yang kalian tuju itu akan merespon secara berbeda. Jadi jangan kalian terlalu memaksakan dengan mantra-mantra, karena itu akan berdampak negatif. Oke, untuk pembahasan tentang doanya, mantranya, itu saya sarankan ketika kalian sudah merujuk ke doa, jadi jangan pakai ini. Jadi cukup kalian itu doa aja di sholat malam gitu ya. Kalian doakan yang terbaik saja untuk orang-orang yang kalian sayangi. Misalkan si doi, kalian sayang, ya Allah aku sayang kepada dia, misalkan gitu. Kalian doa aja begitu dan berikanlah doa-doa positif. Misalkan berikanlah dia keselamatan, umur panjang dan keberkahan hidup.
Jadi nanti ketika kalian bertemu dengan orang yang kalian doakan ini, respek dia otomatis akan berbeda. Itu karena energi positif kalian yang mendoakan dia itu otomatis akan membuat dia pun responnya positif. Jadi kalian pun bisa lebih ke ada rasa nyaman di dalamnya gitu. Oke, jadi itu tutorial singkat dari saya. Komen, jangan lupa komen nanti yang masih dibingungkan apa, nanti saya akan membuat tutorial ataupun cara-cara lain. Jadi misalkan ada kendala atau apa yang masih belum paham, silakan berkomentar. Oke, salam bahagia tanpa batas, tetap semangat dan kuatkan mental, karena lebih baik menggunakan cara yang sehat dan cara yang bersih dengan cara berdoa untuk dia yang baik-baik. Jadi ini hanya untuk alat penunjang saja, mungkin untuk lebih mempengaruhi, tapi tidak untuk lebih yang berdampak negatif. Oke, sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Salam bahagia tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.